Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala nikmatillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam beberapa bulan ini, termasuk isu global dan internasional di mana Rusia dan Ukraina adalah mulai dari percaturan dunia yang begitu amat dahsyat. Komentar orang tentangnya pun bermacam-macam. Saya akan melihat dari satu sisi, apakah ini murni ekonomi, politik, ataukah berkaitan dengan agama. Paling tidak, cerita tentang ini kita akan lihat dari berbagai cara. Saya hanya menyoroti dengan sebuah perumpamaan, sebuah tamsil tentang bagaimana hubungan antara Rusia dan Ukraina. Sahabatku yang dimuliakan Allah, 20 tahun yang lalu telah dimulai cerita ini. Ukraina ingin menceraikan suaminya. Suaminya Rusia. Dan Rusia baik, lalu diceraikan. Rusia berpisah dengan Ukraina. Ukraina ingin mandiri dan ingin berkolaborasi dengan dunia. Maka datanglah semua percaturan dunia, Amerika dan NATO. Semuanya ingin berkolaborasi. Akan tetapi lama-kelamaan ketidakberdayaan Ukraina menjadi polemik besar, menuntut kepada Rusia. Berharap ada dukungan dan backing kepada calon suami barunya, NATO dan Amerika. Dan janji-janji manis pun ada. Mantan istri ingin menggugat suami. Akan tetapi anak-anaknya kota-kota bahagian tidak setuju. Karena toh tak ada jaminan. Dan inilah prahara konflik seperti mana kehidupan rumah tangga. Ini awalnya. Dan akhirnya semua media menggoreng dengan berbagai kepentingan. Saudara yang dimuliakan Allah, wallahu alam, entah dari mana puncanya, tapi penyelesaiannya adalah firman Allah, ayat yang lazim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan menukar nasib satu kaum, nasib sebuah peradaban, ketika kaum itu berusaha akan menjadikan kaum itu kaum yang taat di atas tujuan bangsa dan maqasid din, tujuan agama. Tidak ada kepastian akan kejayaan bila mana agama Allah tidak dilibatkan dalam percaturan dan perkembangan di sebuah negara. Dan tidak ada jaminan sehebat apapun pemimpin Anda, pemimpin kita, untuk membawa bangsa ini menjadi maju. Enggak. Tidak ada jaminan, sahabatku. Allah hanya menjamin rakyat yang soleh akan melahirkan pemimpin yang soleh. Pemimpin yang soleh, lahir dari yang soleh, adalah sebuah anugerah dan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keadilan Allah. Bagaimana mungkin sekelompok tikus dipimpin yang lain kecuali adalah tikus? Sekelompok serigala, pemimpinnya adalah serigala. Dan begitu juga negeri dan peradaban di seluruh dunia ini. Seperti apa rakyatnya, dan begitulah ciri pemimpinnya. Kalau kita kaitkan dalam berbagai kepentingan, ini sangat luar biasa sekali. Perhatikan ayat yang lazim dan selalu kita dengar ini. Allah tidak menukar nasib satu kaum kecuali kaum itu. Kaum itu yang ingin berubah. Kaum itu yang mempelajari agama Allah dengan baik, menjalankannya dengan baik, menjadikan diri mereka soleh. Maka akan lahir negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ukraina, kalau tak belajar dari itu, maka negeri itu akan kembali kepada Rusia. Hari ini, semua cuci tangan. Perang itu seakan-akan perang Ukraina sendiri. Begitu juga bangsa kita. Kembalilah kepada agama Allah. Allah memberi syariat kepada kita melalui ayat yang lazim ini.
Allah tidak menuliskan ayat ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru hukamaihim. Allah akan menukar nasib satu kaum sampai Anda menukar pemimpin Anda. Enggak. Hatta yughayyiru ma biqaumin, sampai Anda menukar kaum Anda menjadi kaum yang soleh dan taat di atas agama Allah. Bersabar, bersikap arif dalam berbagai persoalan negeri ini. Negeri kita terlalu besar. Kalau dikaitkan dengan kasus Ukraina dan Rusia, ada juga baiknya kita mempelajari negeri ini. Mungkin negeri itu tinggal waktunya saja akan terkoyak-koyak dan mungkin akan kembali kepada Rusia. Atau sebaliknya, Rusia yang akan dilulantakkan oleh musuh-musuhnya dan para sekutu yang membela Ukraina. Berkacalah dari semua peristiwa yang terjadi di lingkungan kita, karena negeri yang besar ini juga akan musnah dan sirna. Jangan perangi agama Allah. Pelajari agama Allah dengan baik, karena ini benteng terakhir. Tauhidlah. Tauhidlah yang benar. Beriman yang benar, maka ini akan memberikan jaminan makmur dan damainya peradaban kita. Satu hal yang menarik, sahabatku yang dimuliakan Allah. Tidaklah kemenangan dalam Islam kecuali kemenangan itu atas izin Allah. Mari kita lihat dalam bentangan sejarah. 317 pasukan kaum muslimin melawan 1000 orang dalam perang Badar. Siapakah yang menang? Tentulah kaum muslimin. Tapi pahamkah kita? Apakah kemenangan itu di antara hebatnya para pejuang? Hebatnya pedang-pedang. Pedang-pedang apakah yang akan memenangkan 300 melawan 1000? Strategi perangkah? Tidak, sahabatku. Mereka adalah orang soleh yang hanya takwa kepada Allah, dan Allah telah datangkan pertolongan. Begitu juga kaum muslimin dalam perang Yarmuk. 30.000 sahabatku berjumpa dengan 250.000 tentara Romawi. Siapakah yang Allah menangkan? Allah menangkan kaum muslimin dengan tauhid yang benar dan hanya berharap kepada Allah. Anda dan saya, kalau hanya berharap kepada manusia, maka Allah akan berlepas diri. Berharaplah kepada Allah, lakukan ikhtiar, maka Allah akan bersama kita. Negeri yang besar ini akan terselamat, di mana ana dan antum sahabatku fillah, seluruh bangsa Indonesia bersatu memperjuangkan agama Allah, meninggikan harkat martabat Allah, dan takzim dengan semua syariat Allah. Jalankan semampu Anda, ajak komunitas kita agar taat kepada Allah, maka Allah akan datangkan negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Semoga bermanfaat. Taujih singkat ini adalah ibrah dan pandangan kita dari sisi lain atas menyikapi kasus-kasus yang terjadi sekitar kita, yang sedang hit Rusia dan Ukraina. Semoga negeri kita tidak Allah cabik-cabik, tidak Allah robek-robek, menjadi negeri-negeri kecil, tetap pada NKRI, tetap pada kesatuan, di mana agama Allah menjadi pondasi dalam perjuangan bangsa ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal maufiq wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.